Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Promis, berjumpa lagi bersama saya Abdul Jabar di program acara Promis, Promosi Investasi. Promosi investasi adalah inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur yang bertujuan untuk menginformasikan dan mempromosikan potensi dan peluang investasi, produk unggulan, potensi unggulan, pariwisata, UMKM, sektor pendidikan, dan pelaku usaha UMKM lainnya yang ada di Kabupaten Oku Timur. Sobat Promis, investasi di sektor pendidikan merupakan instrumen yang sangat penting di sektor pendidikan. Karena di situ dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, yang dimana pengajaran ataupun pendidikan dalam hal dari usia dini sampai ke perguruan tinggi sangat penting untuk dirasakan oleh semua anak-anak Indonesia. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu sekolah swasta, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Maryam Muraid. Kita akan tanya-tanya investasi dan buruan ikutin saya. Halo Sobat Promis, saat ini saya sudah bersama narasumber kita di episode kali ini. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelumnya kita perkenalan dulu nih sama narasumber kita hari ini. Halo, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Pagi ya. Mbak. Perkenalan dulu nih sama Sobat Promis sebelumnya, silahkan. Ya baik, terima kasih. Hai Sobat Promis, perkenalkan saya Wahyu Hidayat MPD, saya Kepala SDIT Maryam Muraid. Dan sebelah saya, Perkenalkan, saya Yesi Sueni SPD, saya sebagai Kepala SMP Islam Maryam Muraid. Ya, ini ada Abi Wahyu dan Umi Yesi sebagai Kepala Sekolah SD Maryam Muraid dan SMP-nya Maryam Muraid. To the question ini, Abi dan Umi, bagaimana nih histori berdirinya Yayasan Maryam Muraid ini, Abi Wahyu? iya baik. Jadi untuk sejarah berdirinya Sekolah Islam Terpadu Maryam Muraid ini berawal dari di Maryam Muraid sekitar tahun 1998 sampai dengan tahun 2009. Maryam Muraid ini memiliki fokus pengasuhan terhadap anak-anak yatim dan juga TPA gitu ya. Yeah. Yang diawali dan didirikan oleh Abah Kiai Haji Umar Habibie. Dan pada tahun 2010 itu karena Abah melihat anak-anak yatim yang diasuh di Yayasan Maryam Muraid ini sekolahnya lumayan jauh untuk jalan kaki, kemudian timbullah niat baik dari Abah bagaimana kalau anak-anak ini bisa bersekolah di tempat sendiri. Akhirnya di tahun 2010 Abah Kiai Haji Umar Habibie mendirikan sekolah SDIT Maryam Muraid seperti itu. Kemudian di tahun 2017 Mia, 2017 itu SMP Mia, SMP Islam Maryam Muraid itu didirikan. Dan itu pun diprakarsai oleh permintaan wali siswa. Permintaan wali siswa yang menginginkan agar di Maryam Muraid ini ada jenjang berikutnya setelah SD seperti itu. Kemudian di tahun 2023 itu berdiri TKIT Maryam Muraid seperti itu. Oke. Jadi dimulai dari giat mulia pendiri Maryam Muraid ya, Pak ya. Dari Kiai Haji Umar Habibie. Dan sampai 2010 didirikannya SDIT, terus 2017 SMP-nya dan 2023 TK-nya. Nah, itu tadi Abi dan Umin jelasin di yayasan ini ada SD, ada TK, SD, dan SMP. Sejauh ini berapa jumlah murid dan guru yang ada di masing-masing sekolah yang Abi dan Umi sampaikan tadi? Untuk jumlah siswa, saya mulai dari TK dulu gitu ya. Di TK itu ada sekitar 41 siswa 41 dan siswa. juga ada 5 tenaga pengajar atau Abi dan Umi gitu ya. Kemudian kalau di SDIT Maryam Muraid itu jumlah siswanya saat ini ada sekitar 345 siswa dengan jumlah total tenaga pendidik Abi dan Umi 34 guru seperti itu.
Ya, kalau di SMP itu tenaga pendidiknya ada sekitar 18 orang. Nah, untuk jumlah siswanya di SMP itu ada 243 orang. Gitu. Jadi setiap tahunnya itu bertambah Iya. terus, dan mungkin untuk wisuda per SD SMP-nya itu kurang lebih bisa 300-400 ya. Iya. Di totalinnya dari TK SD SMP, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Sudah banyak, alhamdulillah. Terus pertanyaan selanjutnya nih untuk Umi Yesi, nanti bisa ditambah sama Pak Wahyu, bagaimana fasilitas apa saja nih yang ada di Maria Muraid ini? Oke. Saya menelisik dari SMP dulu ya, Pak. Iya. Kalau di SMP kami jelas punya ruangan 2 gedung untuk rombongan belajar. Juga ada asrama, ada untuk asrama pondoknya. Kalau di SMP itu kita punya yang namanya asrama pondok. Jadi di Asrama SMP pondok. kita punya 2 pilihan kalau mau masuk dan sekolah di kami. Gitu. Ada yang memang reguler pulang pergi Iya. dan ada yang memang pondoknya. Gitu. Jadi kami punya asrama khusus juga di SMP Islam Maryam Muraid. Selanjutnya fasilitas kami adalah ada laboratorium komputer khusus, ada masjid, ada lapangan basket, lapangan sepak bola, terus lapangan badminton, juga kantin yang terpisah antara perempuan dan laki-laki juga termasuk di gedung tadi. Jadi kami punya 2 gedung yang terpisah ini. Khusus untuk gedung A itu adalah gedung untuk laki-laki, gedung B itu adalah gedung untuk perempuan gitu. Mungkin ditambahkan oleh Habib Wahyu ya. Boleh. Iya, jadi untuk fasilitas tadi sudah dijelaskan Umi Yesi, itu fasilitas-fasilitas yang ada di SMP ya. Jadi saya ingin menekankan ke fasilitas yang ada di TK dan juga di SD ya, SDIT Maria Muraid. Jadi di TK dan SD ini kita sudah memiliki gedung sendiri-sendiri gitu ya. Dan setiap gedung insya Allah sudah kita lengkapi semuanya per kelas dengan CCTV gitu ya, untuk memantau kegiatan-kegiatan siswa selama belajar di dalam kelas gitu ya. Dan juga ada masjid di SD-nya, juga sudah ada masjid, dan juga ada ruang pertemuan yang ya memadai. Kemudian kita juga menyediakan fasilitas pendidikan tambahan gitu Apa ya. itu, Pak? Jadi ketika kalau di SMP itu ada pondok pesantrennya lagi Iya. gitu ya. Kemudian kalau di SD itu ada rumah tahfiz yang didirikan kurang lebih di setahun yang lalu ya, 2024-2025 seperti itu. Jadi rumah tahfiz ini bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik kita yang sekolah di SDIT Maryam Muraid atau di TKIT Maryam Muraid yang ingin memperdalam lagi gitu ya untuk menghafal Al-Qur'annya gitu ya, menghafal Al-Qur'an. Jadi setelah pulang sekolah gitu ya, kami fasilitasi untuk bisa belajar di rumah tahfiz gitu ya, rumah tahfiz yang bagaimana nanti agar tujuannya adalah anak-anak bisa lebih fokus lagi untuk menambah hafalan Al-Qur'annya seperti itu. Luar biasa sekali ya, excellent. Jadi untuk orang tua di luar sana yang menyekolahkan anaknya di Maria Muraid, sarana prasarannya cukup lengkap, sangat lengkap, dan ditunjang juga tadi ada pondok pesantren dan dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Terus juga tadi ada rumah tahfiz untuk siswa-siswa TK dan SD ya, untuk menghafal Al-Qur'an. Nah, tadi sudah disinggung sarana prasarana fasilitas tambahan. Kalau ekskulnya apa aja nih, Pak, yang ada di Maria Muraid ini? Kalau eskul khususnya nih yang di SD nih ya, di SDIT Maria Muraid ini ada eskul pramuka gitu ya, ada eskul panahan, ada juga eskul karate, ada eskul futsal, ada eskul tari, bahasa Inggris, bahasa Arab seperti itu ya, dan masih ada lagi eskul-eskul yang lainnya. Tetapi di eskul kami juga biasanya ada kegiatan-kegiatan yang memang yang menyenangkan lah ya. Artinya di fasilitas juga ada untuk outbound gitu kan. Outbound kita juga sudah ada tempatnya sendiri yang setiap tahun kita adakan khusus untuk siswa-siswi di Sekolah Islam Terpadu Maria Muraid seperti itu. Kalau di SMP itu sendiri, Bu, ini Umi? Ya, kalau di SMP ini justru lebih banyak lagi. Ya, dari kalau SD tadi kan sudah dijelaskan oleh Habib Wahyu, kalau di SMP ini ada sekitar 14 ekstrakurikuler. Ada yang pertama kami wajibnya itu adalah ekskul pramuka. Selain dari itu ada ekskul tahfiz, ada
tapak suci, basket, badminton, futsal, tapak suci, terus karate juga ada, panahan. Terus selanjutnya ada juga ekskul untuk khusus sains, ada ekstrakurikuler untuk mata pelajaran IPA, matematika, terus juga ada English clubnya dan lain-lain lah, Ya, banyak jadi sekali pokoknya. Ekskulnya ini beragam, ada di Iya. sektor olahraga tadi, Iya. ada juga di sektor pendidikan, kayak Pendidikan, sains, iya, sains. English juga, terus juga tadi ada Bela seni bela diri, diri juga. iya. Dan tadi saya tertarik ada panahan juga itu ya. Iya, ada panahan juga. Wow, luar biasa sekali nih Maria Muraid. Selanjutnya untuk Abi Wahyu, penekanan kompetensi apa saja yang ditekankan untuk siswa-siswi yang ada di Maria Muraid ini? Iya, untuk kompetensi yang kami tekankan ke dalam peserta didik kita adalah nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai Artinya bagaimana siswi di SDIT, di ETK maupun di SMP kita tanamkan dulu nilai-nilai akhlakul karimahnya. Oh iya. Artinya untuk nilai-nilai keilmuan, pengetahuan umum gitu ya. Nanti setelah kita bentuk pondasi akhlaknya baik, kemudian nanti baru kita tanamkan nilai-nilai pengetahuan umumnya agar bagaimana siswa-siswi lulusan dari SIT Maria Muraid itu bisa bersaing di dunia kerja mereka. Kemudian juga nanti mereka juga setelah dari sekolah mereka nanti kan pulang nih ke rumah. Artinya mereka juga bisa jadi contoh untuk keluarganya, juga bisa menjadi contoh untuk masyarakat di lingkungan sekitar rumahnya, seperti itu. Itu Artinya tadi. nilai-nilai akhlakul karimah, nilai-nilai karimah, keislaman yang kita keislaman. tanamkan seperti itu. Itu tadi bisa Sobat Promis dengarkan penekanan kompetensi apa saja yang ditekankan di Maria Muraid tadi, nilai-nilai kesamaan dan nilai-nilai akhlakul karimah. Nah, dalam persaingan sektor pendidikan yang semakin maju ini, khususnya di Oku Timur, bagaimana cara Maria Muraid ini menurut Umi Yesi untuk menarik para mengajak ayah bunda di sana untuk menyekolahkan anaknya di Maria Muraid ini? Tentu kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentu tidak lepas dari perkembangan zaman. Jadi di SIT Maria Muraid kami punya komitmen yaitu terus bertumbuh dan berkembang. Jadi kami tidak mau stuck di satu posisi bahwa kami sudah cukup nyaman di posisi ini. Sehingga kami juga berupaya terus-menerus untuk terus mengembangkan. Yang pertama tentunya adalah yang menjadi andalan dari SIT Maria Muraid. Tentu yang pertama itu adalah kalau sesuai dengan jargon sekolah kami ya Pak. Iya. Di jargon sekolah kami yang pertama itu adalah beradab. Beradab, Qurani, berdaya. Kalau di SMP. Sehingga nilai-nilai itu dulu yang kami tanamkan kepada siswa kami. Oh, luar biasa. Sehingga kalau outputnya mudah-mudahan yang kami harapkan adalah siswa kami dapat terus menjadi people changes-nya gitu. Jadi di masyarakat dapat menjadi pembeda. Oh ternyata di SMP Islam Maria Muraid, di SIT Maria Muraid lulusannya ini. Sehingga yang kami jual, yang kami sebarkan itu adalah bukan ayo ke sini gitu, bukan ayo ke kami gitu, tetapi kami memberikan itu pelayanan kepada siswa, pelayanan kepada orang tuanya, sehingga bukan hanya kami, tidak hanya kami yang menjadi penggeraknya, tetapi juga dari orang tuanya seperti itu. Sehingga memang kalau berbicara tentang kompetensi tadi, tentu yang menjadi titik pokok kami itu adalah akhlakul karimah terlebih dahulu. Beriring dengan itu, sejalan dengan itu baru kepada keilmuannya. Begitu. Jadi bukan untuk mengajak ayo tapi to serve, melayani ya. Untuk apa kebutuhan dari orang tua dan siswa-siswinya tadi. Dan didukung juga pola dari kompetensi-kompetensi dari guru dan kompetensi yang ditanamkan ya. Iya, Ada yang mau jadi, ditambahkan, Pak Ayu? menambahi ya dari Iya. Umi Yesi tadi terkait apa yang kita tawarkan. Artinya Maria Muraid berusaha juga menghadirkan dari segi guru-gurunya tadi gitu ya. Jadi Maria Muraid berusaha bagaimana membentuk guru-guru untuk bisa terus belajar.
Artinya yang di Maria Moret ini yang belajar bukan hanya siswa-siswinya, tetapi juga guru-gurunya. Guru-gurunya juga ya. Terbukti dengan biasanya ketika kita belajar siswanya dari Senin sampai Jumat gitu ya, di hari Sabtunya biasanya kita akan mengadakan sebuah kajian. Kajian itu baik itu kajian keislaman maupun kajian-kajian ilmu-ilmu terkini. Seperti kita banyak guru-guru kita, guru-guru yang muda yang masih energik dan juga guru-guru yang berkompeten gitu ya di bidangnya dalam hal belajar mengajar gitu kan. Jadi guru-guru ini kita latih, kita bekali dengan ilmu-ilmu agama dan juga ilmu-ilmu tentang teknologi gitu ya, ilmu-ilmu terbarukan yang nantinya bisa ditularkan. Jadi sebelum mengajar gitu ya, artinya guru-guru ini juga harus terus belajar seperti itu. Luar biasa. Itu tadi jargonnya tadi bertumbuh dan berkembang ya. Iya. Bukan dari hanya fasilitasnya, Maria Muridnya, siswa-siswinya, tapi guru-gurunya juga. Benar sekali. Nah, tadi disinggung tadi ada berapa macam saran prasarana, terus penekan kompetensi. Pasti ketika sudah dijelaskan tadi sama Umi dan Abi, pasti banyak nih kayaknya prestasi achievement yang didapat, reward yang didapat oleh siswa-siswi di Maria Murid. Prestasi apa nih, achievement apa nih, reward apa yang mungkin terkenang, yang mungkin sangat amazing ya diterima oleh siswa-siswi Maria Murid. Mungkin ada gurunya juga mungkin kali. Kalau di SIT Maria Murid, kami bertumbuh dari sekolah yang kecil. Iya. Jadi memang proses kami itu adalah proses yang cukup panjang. Sehingga memang untuk bagian prestasi kepada siswa, kami terus berupaya membuka peluang, memberikan kompetensi, memberikan peluang yang seluas-luasnya untuk siswa kami untuk terus mencoba mengasah kemampuannya. Terakhir kalau di SMP Islam Maria Murid, kami alhamdulillah kemarin ada satu anak kami di tahun 2025 menjadi perwakilan, satu dari 2 perwakilan provinsi yang menjadi duta sahabat bintang sobat SMP dari Kemendikdasmen. Dari Oku Timur satu-satunya adalah kami. Kalau dari Provinsi Sumatera Selatan ada satu lagi dari Palembang. Sehingga memang ini menunjukkan komitmen kami bahwasanya setiap tahunnya, setiap waktunya kami memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada siswa untuk terus belajar. Mengembangkan minat dan bakatnya, tidak hanya yang berada di dalam ruangan kelas saja begitu. Sehingga termuncullah prestasi-prestasi yang didapatkan, selalu didampingi ya, Umi ya. Oke. Iya, itu tadi untuk SMP ya. Kalau di SD itu di tahun 2024 kami ada salah satu siswa kami di O2SN, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional itu sampai di provinsi Pak. Jadi sampai di tingkat provinsi. Alhamdulillah kemarin dapat medali perak kalau nggak salah gitu. Kemudian di tahun 2021 saya sendiri gitu ya, kalau dulu saya masih sebagai seorang guru di SDIT Maria Murid, saya mendapat menjadi duta teknologi. Waktu itu masih Kemdikbudristek. Jadi satu provinsi itu diambil satu. Jadi di tahun 2021 saya dinobatkan sebagai duta teknologi Kemdikbudristek waktu itu, seperti itu. Jadi tugasnya kami adalah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi waktu itu. Sebagai jangkar teknologi pendidikan, artinya kami mensosialisasikan bagaimana digitalisasi pembelajaran di sekolah-sekolah, terutama di era teknologi seperti saat ini. Luar biasa ya achievement yang didapatkan dari siswa. Tadi ada juga guru. Buruan nih untuk Sobat Promis, untuk ayah bunda di luar sana yang untuk menyekolahkan anaknya di Maria Murid ya. Buruan dari TK, SD, dan SMP. Untuk Umi Yesi nih, secara kontinuitas atau keberlanjutan nih, bagaimana Umi Yesi sebagai kepala sekolah setelah tamat SMP ini siswa-siswinya diarahkan kemana nih Umi?
Iya, kalau untuk jenjang SMP tentu harapannya adalah ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sekolah menengah atas. Kalau rekomendasi kami dari SMP, kami lebih mengarahkan karena kan di SMP kami punya pondok ya. Kalau punya pondok jadi kami mengarahkan lebih ke biasanya ke pondok pesantren juga. Sehingga anak-anak atau siswa kami yang sudah punya hafalan bekal berapa juz itu tetap berkelanjutan ke depannya. Tetapi ya kami kembalikan lagi itu ke keputusannya orang tua. Lagi-lagi itu keputusannya orang tua apakah memang mau lanjut ke pondok pesantren ataukah mau ke sekolah SMA negeri atau mau sekolah yang di luar dari Oku Timur itu kembali ke keputusan. Nah, tadi orang Umi tuanya. bilang SMA negeri. Iya. Bagaimana kalau Maria Muraid nggak ada rencana apa mau lanjut ke SMA atau mendirikan SMA? Oke, tentu kalau harapan kami sebagai kepala sekolah untuk tetap menjejakkan langkah kami di dunia pendidikan sebagai sarana dakwah kami ke depannya, harapan kami tentu akan ada SMA-nya. Oh, udah ada nanti ya. Jadi mohon doanya, mudah-mudahan ke depannya lancar urusannya. Karena memang kami sedang persiapan untuk pembukaan SMA-nya. Jadi mohon doanya mudah-mudahan ke depannya lancar, dimudahkan dan bisa secepatnya untuk bisa terbuka di SMA-nya. Semoga lancar dan dimudahkan ya secepatnya nanti ada SMA. Nah, untuk Abi Wahyu nih, sejauh ini bagaimana apa saja yang ditemukan terkait respon-respon dari orang tua yang siswa-siswinya sekolah di sini? Iya, kalau untuk respon, untuk sejauh ini yang kami lihat adalah respon-respon yang positif dari wali-wali siswa, baik dari TK, SD maupun SMP. Terbukti dengan adanya siswa-siswi yang satu keluarga itu yang tadinya sudah naik ke SMP, sekarang adiknya itu sekolahkan di SD ataupun TK. Artinya berkelanjutan. Ada bahkan ya Mia, sampai 3 bersaudara itu di SIT semua, di Maria Muraid semua gitu. Jadi melihat dari itu dan juga dari obrolan-obrolan, kemudian dari masukan-masukan yang disampaikan ke kami melalui wali siswa, itu kami simpulkan positif gitu ya, positif. Artinya dan mereka juga wali siswa ini mendorong kami agar tadi yang juga disampaikan biar bisa lanjut ke jenjang lebih tinggi yaitu SMA. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan yang sudah ada, tetapi juga kita nantinya akan terus menerima masukan dari wali siswa untuk bisa berproses ya, saran dan membuka masukannya. SMA juga seperti itu. Dan termasuk membuka saran dan masukan juga dari seperti sisi. itu, benar. Kalau nyinggung terkait mekanisme pendaftaran, bagaimana cara ayah bunda untuk mendaftarkan anak-anaknya di sekolah Maria Muraid ini, Abi? Iya, untuk mekanisme pendaftaran di Sekolah Islam Terpadu Maria Muraid, baik TK, SD maupun SMP, itu kami buka 2 jalur. Yang pertama jalur online, nah yang kedua ini datang langsung ke sekolah. Kalau mau ke TK di TK, SD ke SD, SMP ke SMP. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berhalangan hadir atau mungkin posisinya jauh nih gitu ya dari Maria Muraid dan ingin mendaftar atau ingin apa ya? Ini kuotanya gitu ya, atau bertanya-tanya, bisa berkunjung ke website resmi kami di mariamuraid.com gitu. Di situ ada beberapa informasi terkait dengan Sekolah Islam Terpadu Maria Muraid baik TK, SD maupun SMP-nya. Kemudian juga di situ nanti ada link pendaftaran, bisa diakses, tinggal pilih mau daftar TK, SD maupun SMP gitu ya. Juga bisa nanti menghubungi nomor admin kami gitu ya. Berapa tuh boleh kami, disebut gitu ya. tuh? Nah, admin kami gitu ya. Iya. Saya sebutkan langsung Pak ya. Iya, boleh silakan biar Sobat Promis mencatatnya. Terus sebelum sambil cari nih nomor kontaknya, media sosial apa aja yang mungkin bisa dikasih tahu juga ke Sobat Promis? Oh iya, selain dari website resmi kami gitu ya, di Maria Muraid juga aktif di media sosial. Di Facebook Maria Muraid, kemudian juga di Instagram ya Maria Muraid Official gitu ya. Juga ada di kanal YouTube kami juga di Maria Muraid Official juga gitu ya.
Di TikTok juga ada sih sebenarnya, Ada ya? ada juga seperti. Jadi ada- kita upload segala kegiatan-kegiatan kita, segala kegiatan-kegiatan dari Semua peserta platform ya. didik di platform-platform digital yang tersedia saat ini seperti itu. Boleh nih, Pak Wahyu, Abi Wahyu, sebutin nomor handphone yang bisa dihubungin. Nanti Sobat Promis bisa menghubungin narahubung dari Maria Muraid ini. Ya, jika Bapak Ibu dan Sobat Promis yang ingin bertanya-tanya nih atau ingin langsung daftar di Sekolah Islam Terpadu Maria Muraid, bisa menghubungi admin yayasan kami di 0822 8033 2340. Itu atas nama admin Yayasan Maria Muraid ya. Jadi bisa menghubungi kontak tersebut atau juga bisa mengunjungi di website kami mariamuraid.com seperti itu. Itu tadi Sobat Promis yang ingin mendaftar ke Sekolah Maria Muraid, silakan hubungi nomor narahubung tadi ataupun kunjungi ke semua platform media sosial tadi, dan ada juga websitenya mariamuraid.com. Pertanyaan terakhir nih, Abi dan Umi, apa harapan Abi dan Umi terkait Yayasan Maria Muraid ini ke depannya? Ya kalau dari saya harapannya Maria Muraid untuk bisa terus eksis ya, untuk terus berinovasi, melihat bagaimana perkembangan zaman yang semakin canggih. Artinya bukan hanya kita meningkatkan jumlah gedung-gedungnya saja, sarana-prasaranya saja, tetapi juga meningkatkan kualitas dan kompetensi seluruh warga sekolah yang ada di Sekolah Islam Terpadu Maria Muraid, baik dari siswa-siswinya, lulusannya adalah lulusan yang beradab dan berilmu, dan juga guru-gurunya, tenaga pendidiknya, Abi dan Uminya adalah Abi Umi yang kompeten dan juga bisa menjadi panutan, baik itu di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat, seperti itu. Gak ada yang tambahin, Umi? Kalau berbicara tentang harapan, tentu kita inginkan harapan yang paling baik untuk yayasan ini begitu. Dan harapan tambahan dari Abi Wahyu tentu saja kami juga menginginkan ke depannya mudah-mudahan semoga Allah ijabahkan yayasan ini nantinya akan ada SMA-nya bahkan sampai ke perguruan tinggi. Amin. Amin. Harapan Mungkin yang itu aja. semuanya. Oke, terima kasih Umi dan Abi atas kesempatannya di episode kali ini. Semoga nanti video ini Abi dan Umi membawa barokah, membawa rezeki juga yang banyak ke Maria Muraid ini, bisa ditonton dan diakses ke masyarakat luas. Terima kasih Abi dan Umi. Sama-sama. Demikian Sobat Promis, tanya-tanya investasi kita pada episode kali ini. Dukung dan saksikan terus episode-episode episode kami selanjutnya, dan jangan lupa untuk share, subscribe, dan like video ini. Terima kasih Sobat Promis, sampai jumpa kembali. Kami dari Yayasan Pendidikan Islam Maria Muraid mengucapkan terima kasih kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Oku Timur. Melalui acara Promis ini sebagai media dan sarana dalam mempromosikan Sekolah Islam Terpadu Maria Muraid yang ada di Kabupaten Oku Timur. Kami berharap acara Promis ini dapat semakin maju dan senantiasa prima dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Oku Timur. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan. Hai Sobat Promis, demikian episode kita pada hari ini. Jika kalian memiliki tempat rekomendasi yang ingin kami datangi, silakan komen di kolom komentar di bawah ini atau hubungi kami melalui link deskripsi channel ini. Nantikan episode-episode kami selanjutnya, dan jangan lupa dukung terus akun YouTube ini dengan cara subscribe, like, dan share terus video ini kemanapun dan dimanapun kalian berada. Mari berinvestasi di Kabupaten Oku Timur, bumi sebiduk sehaluan. Dadah Sobat Promis.